Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aulia, program studi Pendidikan Informatika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi penerapan IRD pada basis data sederhana. Sebelumnya, kita telah melaksanakan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, di mana dalam pembelajaran tersebut pasti akan ada kendala atau permasalahan yang dialami oleh guru maupun siswa. Atau permasalahan yang terjadi antara lain adalah kurangnya motivasi peserta didik untuk belajar dan kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik menjadi pasif dalam pembelajaran tersebut. Kendala dan permasalahan tersebut terjadi karena diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurang maksimalnya penggunaan alat dan media pembelajaran, sehingga solusinya adalah pada pembelajaran 1 dan 2, ketika guru hanya menggunakan PowerPoint untuk menyenangkan materi, maka pada video pembelajaran ketiga kali ini, guru menggunakan video pembelajaran untuk menyampaikan materi. Faktor yang kedua adalah kurangnya ide yang menarik, sehingga pembelajaran terkesan kaku dan membosankan. Sehingga pada pembelajaran ketiga kali ini, guru memberikan permainan yang bisa menarik siswa sehingga siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Faktor yang ketiga adalah kurangnya imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh guru kepada siswa yang memiliki kemampuan yang unik. Maka pada video pembelajaran ketiga kali ini, guru memberikan beberapa penghargaan dan imbalan kepada siswa yang mampu menjawab dengan benar dan mampu memprestasikan dengan baik dan benar. Faktor yang keempat adalah kurangnya siswa yang terlibat dalam pembelajaran, sehingga pada pembelajaran ketiga kali ini, siswa melakukan praktik secara langsung agar bisa mengaplikasikan materi yang telah disampaikan oleh guru. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik dan guru harus mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Barulah pembelajaran siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, seperti biasa ketua kelas silahkan pimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Semoga pelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala ya. Oke, baik. Setelah itu, Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian. Najma Nur Aulia Makfirah hadir. M. Erwin Hidayat hadir. Rizka Nur Aprilia hadir. Oke, sangat luar biasa, tepuk tangan. Ibu harap pertemuan berikutnya tetap rajin masuk kelas terus. Siswa sebagai pelajar, sebagai seorang yang berpendidikan, tentunya kita harus memiliki sikap nasionalisme. Nah, untuk membuktikannya, sekarang kita memimpin lagi Indonesia Raya. Silakan Najma untuk memimpin di depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelumnya kita kan sudah ada pertemuan membahas tentang apa itu atribut, relasi, dan sebagainya. Masih ingat di sini anak-anak? Masih? Masih. Oke. Untuk mengetes apakah kalian ingat atau tidak, di sini Ibu ada permainan apa benar. Nah, jadi ini ada satu yes or no. Nah, jadi nanti untuk permainannya ada suatu pertanyaan, lalu kalian menjawab apakah pertanyaan itu, pernyataan itu benar atau salah, yes atau no. Oke, apakah kalian siap? Siap ya? Oke, untuk yang pertama, aku adalah entitas siswa. Apa benar salah satu atributku adalah NISN? Yes or no? Yes ya. Oke, Erwin, kenapa NISN menjadi atribut dari siswa? Karena NISN memiliki sebuah ciri-ciri. Oh, bisa mewakili siswa ya. Jadi siswa memiliki NISN.
Oke, tepuk tangan. Ini semua. Untuk pertanyaan kedua, aku adalah sebuah atribut. Apa benar tubuhku berbentuk persegi panjang? Yes or no? No. No. Rizka, bentuk atribut berarti apa? Elit. Oke, tepuk tangan. Untuk minggu ini kita akan membuat tentang IRD. Jadi nanti kalian akan langsung praktek membuat IRD. Nah, kenapa sih kita harus bisa membuat IRD pada basis data? Nah, kenapa di sini kalian harus bisa membuat IRD itu agar nanti ketika kalian ingin membuat basis datanya itu bisa teratur. Jadi IRD adalah sebuah rancangan awal untuk membentuk relasi antar entitas. Kompetensi dasarnya adalah mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram IRD. Untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik. Di sini Ibu ada video tentang tahapan pembuatan IRD. Kalian saksikan baik-baik ya. Kalian perhatikan. Menentukan atribut dari setiap entitas. Nah, setelah entitas kita menentukan atribut. Untuk entitas mengubah Nah, konsep. setelah konsep kita sudah jadi, ada entitas, atribut, lalu kita membuat simbol IRD-nya. Nah, ini tampilannya setelah Ini adalah contoh menjadi dari simbol IRD. IRD. Untuk entitas. Bagaimana videonya? Seru? Seru ya? Di sini kan kita bisa tahu bagaimana cara membuat IRD yang baik dan benar dan secara runtut. Coba toko buku karena Karena ada data-data seperti buku, data buku, terus data penjualannya, data pembeli gitu ya. Dari ketiga contoh ini, Ibu akan mengambil studi kasus tentang toko buku. Seperti yang disebutkan oleh Erwin tadi, ada data buku, pembeli, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan di sini ada tahapan untuk mengidentifikasi entitas dan atribut. Di sini Ibu memiliki kartu di mana di sini ada berbagai ada barang, pokoknya ada hal-hal yang nantinya kalian harus mencocokkan apakah kartu ini termasuk ke dalam entitas, atribut, atau relasi. Oke. Kita kasihkan ini untuk Rizka, ini Erwin, dan ini untuk Najma. Oke. Dari Rizka, silahkan maju. Sekarang Najma, silahkan. Oke, sangat bagus sekali. Silahkan duduk. Untuk Erwin, silahkan. Erwin mendapatkan membeli dan harga, membeli dan harga. Membeli adalah Membeli relasi, harga atribut. atribut di sini. Oke, silahkan. Oke, tepuk tangan buat kalian. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membuat suatu proyek IRD dari basis data sederhana, yaitu kita ambil dari studi kasus toko buku. Yang di sini adalah contoh dari entitasnya, ada buku, pelanggan, ada nama orang, nama pelanggannya maksudnya ya. Lalu jadi sekarang kita sudah tahu kita harus membuat IRD tentang toko buku. Hal yang harus kita lakukan untuk membuat IRD ini, ada yang tahu? Dari pertama Erwin harus Menyiapkan alat dan bahan. alat dan bahannya, menyiapkan alat dan bahan. Identifikasi atribut, entitas, dan relasi. Relasi. Identifikasi entitas, apalagi Rizka? Atribut, Atribut dan relasi. relasi. Lalu yang terakhir kita akan membuat IRD-nya. Jadi nanti kalian akan membuat IRD-nya. Yang pertama secara manual di buku, lalu yang kedua di aplikasi ya. Setelah kita sudah menentukan rencana apa saja yang akan kita lakukan dalam pembuatan proyek ini, sekarang kita buat jadwalnya nih. Ini untuk Erwin, ini untuk Najma, dan ini untuk Rizka.
jadwal pembuatan proyek. Untuk kegiatannya silahkan diisi yang di sini ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. 13.02 sampai 13. Lalu selanjutnya ada kalian bisa memulai untuk mengerjakan proyek dari yang kegiatan 1 sampai kegiatan paling akhir. Nah, ini untuk alat tulisnya nanti kalian silahkan tuliskan di sini untuk narasi dan identifikasi entitas, atribut, dan relasi silahkan ditulis di situ ya. Bisa ya membuat narasinya ya? Bisa. Bagaimana narasinya sudah selesai ya? Oke, sekarang lanjut di yang identifikasi untuk entitas, atribut, dan relasi. Sekarang kalian membuat IRD di aplikasinya ya. Ada kesulitan? Tidak, langsung dilanjutkan aja. Sekarang waktunya kita untuk menguji hasil IRD yang sudah kalian buat. Siapa yang akan presentasi, angkat tangan? Rizka, silahkan maju. Narasi tokoh buku. Sebuah tokoh buku memiliki beberapa buku yang akan dibeli oleh pelanggan. Entitas buku, kode buku, judul, stok, penerbit, pengarang, tahun dan harga. Relasi, pelanggan membeli buku, yaitu many to many. Entitas buku memiliki atribut kode buku, judul, stok, penulis, penerbit, tahun, dan harga. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Baik, karena presentasinya yang sangat luar biasa, ini Ibu beri penghargaan untuk Rizka ya. Ini Rizka akan diterima. Dan ini penghargaan juga untuk teman-teman yang lain karena sudah semangat dalam pembelajaran kali ini. Akan diterima. Dan ini untuk Erwin. Kita evaluasi bareng-bareng. Pengalaman apa sih yang kalian dapatkan dari pembuatan proyek ini? Atau mungkin ada kesulitan atau apa? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Rizka ya? Kesulitan dalam membuat IRD-nya. Dalam membuat IRD-nya ya. Jadi ketika menghubungkan antar entitas itu kalian kesulitan ya. Nah, jadi yang penting di sini kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Mana entitas, mana atribut, mana relasi. Kalau kita sudah tahu konsepnya, nanti tinggal membuatnya menjadi simbol-simbol seperti ini. Berarti dapat Ibu simpulkan untuk membuat IRD yang pertama kita harus siapkan adalah tentang alur ceritanya dari studi kasus yang kita ambil. Lalu yang kedua kita identifikasi entitas, atribut, dan relasi. Nanti ada foreign key, kita tentukan primary key dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kita membuat IRD-nya. Luar biasa sekali bisa menyelesaikan proyek pembuatan IRD ini dengan sangat luar biasa ya. Oke, ini untuk evaluasinya, untuk melatih seberapa sih kalian paham. Jadi nanti kalian membuat lagi ya tentang IRD dari studi kasus yang ada di sekitar kalian. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang normalisasi. Jadi kalian bisa belajar dulu apa itu normalisasi. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk berjumpa pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Akhirul kalam, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.